Mungkinkah kita masuk surga? Yang jelas kalau bicara mungkin, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan masuk neraka juga ada. Penuntut ilmu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tatkala orang-orang tersesat dalam kehidupan ini, Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mengabdi kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk Nabi yang mulia ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, mungkinkah kita masuk surga? Mungkin nggak mungkin, jemaah. Kalau bicara amalan kita, kayaknya nggak cukup, nggak bakal kita masuk surga. Ana tadi googling rumah termahal di dunia. Ana dapatkan rumah termahal di dunia itu ada di India. Harganya 19,5 triliun. Kira-kira antum bisa nggak beli rumah itu? Kalau kerja 100 tahun. Kalau sebulan gaji 10 juta. Sebulan 10 juta. Setahun 120 juta. 10 tahun 1,2 M. Kalau 100 tahun berapa? 120 M. Nggak cukup, jemaah. Untuk beli rumah aja nggak cukup. Tapi kalau gaji antum 1 miliar, 1 bulan 1 miliar, nyicil beli rumah ini, berapa tahun dibutuhkan waktu, jemaah? Jemaah, 100 tahun cuma 12 triliun. Nggak cukup, jemaah. Antum bisa bayangkan surga Allah SWT. Antum untuk punya rumah yang harganya seperti ini, nggak mampu kita. Itu kalau gaji kita 1 miliar, khusus buat nabung beli rumah itu. Rasulullah SAW bercerita tentang orang terakhir masuk surga. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun yamshi marratan wa yakbu marrah. Orang terakhir yang masuk surga itu ketika dia melewati sirat dalam kondisi dia berjalan sesekali dia harus merangkak, kena tampar panasnya api neraka. Tasfa'un nar marratan. Ketika dia melewati neraka itu, iltafata ilaiha, kata Nabi, orang ini noleh melihat neraka jahanam. Apa kata dia? Tabarakalladzi najjani minki. Maha berkah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Apa kata dia? Allah tuh memberikan nikmat kepadaku yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia yang dulu dan yang akan datang. Nggak ada. Dia mikir sudah dapat nikmat yang paling besar, jemaah. Padahal dia orang terakhir masuk surga. Faturfa lahu syajarah. Setelah melewati neraka jahanam, dia duduk di sana sudah. Nggak tahu dia mau kemana. Dia lihat Allah tumbuhkan sebuah pohon. Karena kita tahu antara neraka jahanam
menuju surga itu masih ada area yang cukup luas. Di area tersebut sampai disebut ada qantarah bainan nari wal jannah, ada sebuah jembatan yang letaknya di antara neraka dan surga. Kalau yang namanya sirat itu letaknya di antara padang mahsyar dan menuju ke surga, tapi nggak langsung masuk surga. Dia melewati surga masih ditahan di daerah sana karena ada kisos-kisos yang harus diselesaikan. Tahu-tahu kata Nabi SAW, Allah tumbuhkan sebuah pohon. Fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa merasakan naungannya, bisa minum dari airnya. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Anak Adam, kalau aku kasih itu, kamu jangan minta yang lainnya. Kata dia, enggak. La ya Rabbi. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha. Dia mengatakan, dia bersumpah, enggak, aku enggak akan minta selain ini. Sudah ini permintaanku, enggak ada lainnya. Wa rabbuhu ya'dhuruhu. Ya Allah kasih, diterima uzurnya orangnya. Dia melihat sesuatu yang enggak sabar dia untuk ke sana. Ini diperkenankan untuk jalan ke pohon itu. Dia bernaung di bawah pohon itu, minum dari airnya. Beberapa lama Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah dari tempat dia bernaung. Ini belum masuk surga. Jadi ingat, ketika masuk surga itu Allah cabut dari jantung kita yang namanya sifat iri. Semua orang itu lahir punya sifat iri. Nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihilangin. Seperti pohon yang punya akar bisa dipotong, tapi nggak bisa dicabut. Ada orang yang sifat irinya itu disiramin terus sampai mengakar dan menjadi besar. Kapan dicabut? Ketika masuk surga. Allah mengatakan, subhanallah, anak kok jadi lupa sama ayatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, nanti kalau ingat anak bacakan. Orang ini nggak tahan, dia melihat itu pohon, akhirnya dia minta, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu ya Allah. Aku nggak mau minta yang lainnya. Padahal dia sudah sumpah tadi. Tapi orang nggak sabar di dunia ini jamaah. Sebelum masuk surga nggak akan ada kepuasan manusia. Sampai akhirnya Allah mengatakan kepada dia, in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Nanti kalau aku dekatkan kau minta yang lainnya. Enggak ya Allah, enggak, sudah cukup ini, kata dia. Cukup ini Allah. Ya udah, didekatkan sama Allah. Akhirnya dia berbahagia di bawah pohon itu, karena pohon ini lebih baik dari pohon yang sebelumnya. Tahu-tahu Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah di sebelah pintu surga. Dia berusaha untuk sabar, nggak minta jamaah. Tapi lama kelamaan nggak kuat. Ya Allah, dekatkan aku ke sana ya Allah. Sudah, aku nggak mau minta yang lainnya. Allah ngomong lagi, engkau tadi bersumpah nggak akan minta lainnya. Iya Allah, tapi gimana? Aku nggak tahan, katanya nggak sabar lihat ini. La taj'alini ashqa khalqik, jangan jadikan aku hambamu yang paling melarat ya Allah. Dekatkan ya Allah, sudah nggak minta lainnya. Janji engkau, kalau aku kasih engkau nggak akan minta yang lain. Akhirnya jamaah dikasih sama Allah. Dia sekarang berada di sebelah pintu surga, belum masuk surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mulai mendengar suara indahnya penghuni surga sedang bercengkrama di dalam sana. Ada suara-suara indah di dalam sana, nggak sabar dia jamaah. Apa kata dia? Ya Rabbi, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Kata Allah, kau sudah minta tadi, kau bersumpah untuk tidak minta lainnya.
Iya ya Allah, aku nggak sabar, kata dia. Udahlah, masukkan aku ke surga ya Allah, kata dia. Akhirnya fayaqulu ya ibna Adam, ayurdi, engkau ridha enggak aku kasih ad-dunya wa mislaha ma'ah, dunia 2 kali lipat, bukan rumah yang harga 19,5 triliun, tapi dunia 2 kali lipat. Antum bisa lihat ciptaan Allah, jamaah. Planet-planet itu berapa jumlahnya? Miliaran. Allah tuh akan kasih kepada orang ini dunia 2 kali lipat. Ya Rabbi, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok aku sedangkan engkau itu Rabbul Alamin? Artinya dia nggak dalam bayangan mau mendapatkan, ya dapat rumah 20 triliun sudah bahagia banget orang. Ini dikasih dunia 2 kali lipat. Maka dia nggak dalam bayangan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, apa engkau mengolok-olok aku? Mau ngasih itu kepada aku. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Dhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketawa. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya ini. Dia lagi nyampaikan hadis Nabi SAW. Ala tas'alunani mimma adhak. Kalian enggak mau bertanya kepada aku, kenapa aku tertawa? Fayaqul, kata dia, faqalu mimma tadhak, kenapa engkau ketawa? Dia mengatakan, dhahika Rasulullah SAW. Nabi ketika menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Lalu beliau mengatakan, kenapa kalian enggak tanya kenapa aku tertawa? Lalu kita bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Min dhihki Rabbil Alamin hina qala atastahzi'u bi wa anta Rabbul Alamin. Dari ketawanya Allah Rabbul Alamin ketika hamba itu mengatakan, apakah engkau memperolok-olok aku ya Allah? Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, sudah, engkau masuk ke surga. Masuk ke surga. Seakan-akan surganya ini penuh, coba. Ya Allah, udah penuh surganya, kata dia. Masuk ke surga sana, kata dia. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, tamanna, engkau silahkan berangan, engkau kepingin apa? Bayangkan antum itu di surga, boleh berangan-angan, minta apa saja. Allah berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang penghuni surga itu boleh menginginkan apa saja. Salah satunya Allah mengatakan, lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, itu sampai awan datang. Orang-orang lagi ngobrol gitu, awan itu datang, jamaah. Lalu awan itu bertanya, madza tuhibbuna an numtirakum, kalian kepingin minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Minta hujan gelang, permata, apa loh? Bapak-bapak minta hujan apa? Hujan uang. Itu hatta qala qailuhum amtirina kawa'ib atrabah, kita minta hujan bidadari. Antum bisa bayangkan, jamaah, berapa antum harus bayar masuk surga, jamaah? Kalau antum punya duit 1 miliar cukup untuk masuk surga? Nggak cukup. Untuk beli rumah itu nggak cukup. Antum punya uang 1 triliun cukup untuk beli rumah itu? Nggak cukup. Tapi subhanallah, makanya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Ada. Di akhir hadis ini Allah mengingatkan orang ini, apa kamu nggak kepingin kayak gini? Oh ya Allah, aku kepingin kayak gitu ya Allah. Sampai fayuqalu lahu tamanna fayatamanna, fayuqalu lahu, terakhir Allah mengatakan kepada orang yang terakhir masuk surga. Apa kata Allah? Lakal ladzi tamannait wa asyratu ad'afid dunya. Bagi engkau semua yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipat dunia, jamaah. Wallahi jamaah, nggak ada artinya dunia ini, jamaah. Wallahi nggak ada artinya. Makanya anak kalau ingat dunia ini, kadang kala bikin sesek hati. Mana nggak tahu pernah cerita di mana. Ada seorang artis
diundang untuk memberikan sambutan di Qatar 25 menit. Gajinya berapa tahun itu? Artis dari Amerika diundang 25 menit kasih sambutan, pulang lagi dia ke Amerika. 29 miliar. Ana lihat, aduh pancen ndak ono arti ini dunia ini. Setelah itu anak baca berita ada kapal perang Amerika atau kapal selam bukan renovasi, diperbaikin. Masuk renovasi cuma, bukan di upgrade mungkin, di upgrade. Dia udah lagi upgrade nggak apa-apa. Tahu berapa duit yang dibutuhkan? 19 triliun. Anak semakin, ya Allah, memang nggak ada artinya dunia ini jamaah. Makanya jangan sibuk cari dunia, lupa cari dunia yang banyak buat masuk surga. Terus bagaimana masuk surga, Ustaz? Masuk surga ini gampang-gampang susah jamaah. Buktinya ada orang ngasih minum seekor anjing masuk surga. Baghi min baghaya Bani Israel, seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, saqat qalban, dia kasih minum seekor anjing, kemudian dia masuk surga. Subhanallah. Hanya seperti itu, Ustaz? Iya, itu cerita Nabi SAW. Cerita lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin fit tariq. Ada seorang yang melihat ada dahan melintang di jalan, kemudian dia pindahkan dahan itu, dia mengatakan la yu'dhi hadzal muslimin. Ini enggak boleh gangguin orang-orang Islam. Dia buang tuh, dia singkirkan. Fa ghafarallahu lahu fa adkhalahul jannah. Allah ampuni dosa orang itu, masuk surga. Tapi ada juga seorang gara-gara kucing masuk neraka. Gara-gara kucing. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kok bisa? Kucing. Jadi kalau orang berbicara tentang hak asasi manusia, Islam sudah berbicara tentang hak asasi kucing. Ini urusannya bukan urusan dunia akhirat. Itu perempuan mengurung seekor kucing. Entah kucing itu dikarenakan nakal atau apa, dia kurung. Nggak dikasih makan dan tidak dia lepas. Mati itu kucing. Masuk neraka perempuan ini dia mah. Ada seorang wanita yang taqumul lail. Ceritanya perempuan ini Masya Allah ahli sholat malam. Tasumun nahar, biasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, rajin sedekah, walakinnaha salita, tapi kalau ngomong pedes perempuan ini. Tu'dhi jiranaha, dia biasa mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ibu-ibu hati-hati. Ini kisah perempuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Perempuan itu enggak ada baiknya, di neraka tempat perempuan itu. Maka kalau dikatakan mungkinkah kita masuk surga, kalau dengan amalan kita nggak mungkin jemaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Nggak ada satupun yang masuk surga dengan amalannya, nggak ada. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau pun ya Rasulullah nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, sampai aku, kata Nabi SAW, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Jadi nggak mungkin jamaah. Kita harus bekerja seperti apa, beramal seperti apa untuk mendapatkan dunia dan isinya sepenuh bumi ini. Antum jadi raja di bumi ini, nggak ada yang punya selain antum. Apa yang harus antum kerjakan? Rahmat Allah yang dicari. Memang amalan itu menjadi penyebab masuk surga, sebab, bukan ganti masuk surga, nggak ada. Contoh nih supaya kita bisa lebih memahami bagaimana rahmat Allah jemaah. Ana bawa mobil Espas umpamanya ke rumah teman. Teman punya mobil Rolls Royce.
yang 10M. Ana datang dengan mobil Espas, bang, tukar mobilnya bang ya. Hei, ambil ini kuncinya, bawa. Ambil ini kuncinya. Apakah karena memang harganya sama? Bukan. Kenapa Ana dikasih sama dia? Karena dia sayang sama Ana gitu loh. Ente ambil itu, kata dia. Ini yang sedang kita cari, rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Kita ini beramal dengan fasilitas dari Allah gitu loh. Antum ruku dikasih lutut, Allah yang kasih lutut. Antum bisa Allahu Akbar, siapa yang kasih lisan? Allah. Antum bisa sedekah, siapa yang kasih duit? Allah. Kemudian hati antum bisa tergerak membantu orang miskin, siapa yang kasih itu? Allah. Semuanya Allah yang kasih sama kita. Sehingga yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mencari jalan supaya Allah sayang sama kita, sehingga Allah memasukkan kita ke surga. Jamaah rahimakumullah, ibadah seorang hamba itu harus diantara harap cemas. Yang pertama, kita harus cinta sama Allah. Para suami lebih cinta istri apa cinta Allah? Cintanya suami sama istri beda dengan cinta suami sama Allah, kepada Allah Jalla Jalaluhu, berbeda. Jadi cinta kita sama Allah ini cinta yang berbalut penghormatan dan pengagungan, seperti cintanya budak kepada majikannya. Bukan cinta syahwat, bukan. Makanya ketika dikatakan aku cinta kepada Allah, engkau harus takut sama Allah. Engkau harus penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Isra. Coba dibuka Qur'annya. Ya, HP-nya itu ada Qur'an enggak? Dibuka. Supaya antum lihat sendiri firman Allah tentang bagaimana para nabi beribadah, bagaimana malaikat-malaikat Allah beribadah. Karena ada pemahaman bahwa yang paling sempurna itu yang beribadah tidak karena takut kepada neraka, bukan karena berharap masuk surga. Tapi kenapa? Karena cinta sama Allah saja. Masya Allah, sudah ada pertanyaan datang jamaah. Nah, udah dapat Qur'annya Al-Isra ayat 57. Coba dibaca itu mic-nya. Kasihkan kepada yang mau baca. Ya Allah jamaah, siapa yang mau baca? Mic-nya kasihkan dong. Dihidupin dulu mic-nya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Artinya, ngerti bahasa Arab enggak antum? Betul, kalau ngerti semua nggak perlu diartikan jemaah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Subhanallah jemaah. Jadi ada ibadah hati yang jauh lebih dahsyat daripada ibadah fisik. Sehingga kadang-kala kita melihat ada orang, kita lihat kok banyak dosanya orang ini, tapi mati husnul khotimah. Kita lihat ya Allah, kita belum tentu jemaah. Tapi kita lihat orang ini di akhir hayatnya, Masya Allah, dia dekat ke rumah Allah. Akhirnya dia suka sholat malam. Sebulan sebelum mati dia seperti itu. Jadi ibadah hati ini adalah ar-raja.
Ketika menyebutkan tuh hamba-hamba Allah, para malaikat, para nabi, mereka yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna azabahu, mereka takut kepada azab Allah SWT. Jadi ibadah mereka itu, mereka cinta kepada Allah, tapi kecintaan itu berbalut rasa takut dan rasa harap. Karena inilah yang membuat kita jadi balance ketika beribadah, jadi seimbang jamaah. Karena ada orang yang berharap kepada Allah. Allah tuh maha pengampun, antum tuh jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Antum tahu Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku banyak dosanya, tapi Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah maha menerima tobat. Antum tahu orang bunuh 100 orang masih diampuni sama Allah. Aku belum bunuh 1 orang pun. Subhanallah. Ada orang-orang yang beribadah dengan roja saja, dengan berharap saja, sehingga dia akan menyimpang dari jalan Allah Jalla Jalaluhu. Para nabi, para malaikat, sifat mereka yarjuna rahmatah. Iya, kita berharap rahmat Allah. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, tapi Allah azabnya itu pedih jamaah, nggak main-main. Azab Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu dikasih sepatu dari api neraka, otaknya itu mendidih jamaah. Cobalah azab di dunia, pikirkan azab yang paling dahsyat di dunia. Azab Allah itu lebih dahsyat dari itu. Antum kalau melihat, Allahu Akbar, anak kadang-kadang lihat di YouTube ya, orang lagi masak besi itu dimasak, kemudian kelihatan merah gitu jamaah. Kira-kira kalau antum masuk sana gimana jamaah? 1 menit, jangan 1 menit, 5 detik masuk, keluarkan lagi. Wallahi jamaah. Maka tolong ibadah kita itu dibalut rasa takut sama Allah dan berharap. Karena kalau orang beribadah dengan rasa takut saja, ditakutkan dia putus asa. Lalu dia mengatakan, aduh nggak mungkin Allah ngampuni anak bejat orangnya Ustaz. Anak banyak dosa apa yang tidak pernah anak lakukan ya Ustaz. Kayaknya Allah nggak bakal ngampuni anak. Nggak boleh seperti itu. Allah tuh maha pengampun. Tapi Allah azabnya pedih. Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, aku adalah Rabb yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih jemaah. Antum bisa lihat Nabi Adam alaihissalam gara-gara 1 dosa Allah keluarkan dari surga. Antum lihat kisah para sahabat Nabi di perang Uhud. Di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Gara-gara 1 perintah Nabi dilanggar, Allah kasih kekalahan kepada mereka. Ada Nabi di tengah mereka jamaah. Nggak main-main jamaah. Kita perlu takut sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita tuh kadang tidak mengagungkan Allah ketika melakukan dosa. Kita merasa Allah melihat kita. Kita lebih takut dengan pandangan manusia daripada pandangan Allah Jalla Jalaluhu. Kita berbuat dosa di kamar, tahu-tahu ada yang mau buka kamar. Mungkin kita buka sesuatu yang Allah haramkan. Ada yang buka crack, itu langsung mencolot. Oh, astagfirullah. Dari tadi Allah melihat dirimu. Di sini ada orang-orang yang tidak mengagungkan Allah. Ahibati fillah, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang subhanallah ya, begitu takutnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di surah Al-Mu'minun ayat 60, coba dibaca. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Jamaah, antum HP-nya nggak ada Qur'annya, baterainya habis.
Dari tadi baca Quran terus sampai baterainya habis. Ya, Masya Allah. Baik, fadal. Walladzina ya'tuna ma walladzina ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Lanjutkan ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Artinya, fadhal. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Subhanallah. Ketika ayat ini turun menceritakan mereka takut, mereka beramal, mereka berbuat, mereka takut. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yashrabul khamr wa yasrik? Apakah maksud ayat ini yang hati mereka takut karena mereka berzina, karena mereka minum khamr, karena mereka mencuri sehingga takut dengan dosa mereka? Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq, bukan wahai putrinya As-Siddiq, bukan itu maksudnya. Walakinnahu rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq. Tapi yang dimaksud Allah itu adalah orang yang berpuasa, yang sholat, yang bersedekah, wa yakhafu an la yutaqabbal minhu. Tapi dia takut amalannya tidak diterima. Ini kondisi mereka, jemaah. Kita amal sedikit, insya Allah Ustaz, anak kayaknya masuk surga, insya Allah. Alhamdulillah. Anak nih haji sudah 20 kali. Siapa yang haji 20 kali? Pembimbing haji. Iya, pembimbing haji itu haji masya Allah tiap tahun jemaah. Baik. Tapi kita bisa lihat tuh, orang-orang soleh itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu orang yang beramal soleh tapi takut nggak diterima. Karena apa? Artinya banyak amal. Kita itu bukan untuk banyak-banyakan amal di dunia, tapi untuk baik-baikan amal. Bukan kuantitas yang kita harus lakukan. Oh, ana mau sholat paling banyak, insya Allah mulai besok ana mau sholat subuh 12 rakaat. Bagus apa enggak jemaah? Semangat jemaah. Ana wallahi dulu sering enggak sholat subuh, jadi besok 12 rakaat. Enggak bisa. Tetap subuh 2 rakaat. Tinggal bagaimana kualitas sholat subuhmu. Itu yang perlu dipikirkan. Bukan jumlahnya, tapi kualitas yang dipikirkan. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, amilu wallahi bitta'at. Itu orang-orang soleh melakukan ketaatan, wajtahadu fiha, bersungguh-sungguh mereka beramal, wa khafu an turadda alaihim, dan mereka takut ditolak amalan mereka. Itu orang soleh. Tapi memang biasanya ada perbedaan orang mukmin sama orang munafik. Orang mukmin itu jama'a bainal amali wal khauf. Orang mukmin itu beramal dan takut. Orang munafik itu amal sedikit, aman, merasa hatinya aman. Maka kita perlu lihat, apakah kita termasuk orang-orang munafik yang amal sedikit tapi nggak pernah merasa takut amalannya nggak diterima. Sholat selama ini pernahkah berpikir? Antum berpikir duduk, ana Ustaz sudah umur 30 tahun, kira-kira sholat ana selama 30 tahun diterima enggak ya? Ana sodakoh sekian banyak, kira-kira diterima enggak? Pernahkah kita memikirkan itu jamaah? Karena kalau orang tahu amalnya diterima, selesai sudah. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau aku tahu sodakohku 1 dirham diterima, aku siap mati setelah itu. Kepingin aku mati, Allah kepingin sudah. Tapi kita nggak tahu diterima apa enggak.
Sehingga kan kita nggak boleh minta mati. Nggak boleh kita, ya Allah matikan anak ya Allah. Alhamdulillah anak ini sedang haji, matikan anak, kayaknya husnul khotimah anak kalau seperti ini. Nggak boleh. Siapa yang tahu hajimu diterima? Ibn Abi Mulaika, ini cerita bagaimana sahabat takut jemaah. Ibn Abi Mulaika radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang dijumpanya bukan sahabat yang kecil-kecil ya, Pak. Sahabat-sahabat yang ulama. Apa kata Ibn Mulaika? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya itu takut dia itu munafik, jemaah. Takut. Jangan-jangan anak ini pura-pura ibadah ini selama ini anak melakukan. Itu para sahabat takut. Kita pernahkah terbetik di hati kita mikir, ya Allah, apa aku ini mukmin sungguhan ya Allah ya? Atau aku amalanku semua demi pandangan manusia, ingin dilihat manusia. Jadi yang ada semangat beramal karena ria. Antum lihat, apakah antum termasuk orang yang semangat beribadah ketika sendirian atau tidak? Ada orang yang kalau di masjid, masya Allah, sholat sunnah, yang biasanya baca surat pendek karena lagi rombongan, masya Allah, dia baca Al-Baqarah. Jamaah pulang semua, masjidnya tutup, dia belum selesai. Tapi jemaah, bicara sholat sunnah, Anda lihat tadi di masjid itu banyak orang yang sudah kebanyakan pahala. Buktinya apa? Banyak yang nggak mau di shaf pertama. Masuk masjid, shaf yang paling mulia itu di mana? Shaf pertama. Tapi kenapa tadi di masjid Al-Furqan Ana telat dapat shaf pertama? Ana telat, padahal kita datang telat. Ana lihat, udah banyak jamaah, tapi nggak ada yang mau shaf pertama. Kenapa? Sudah cukup pahala gitu setelah buat ustadz itulah jamaah. Kita ini nggak bersungguh-sungguh untuk cari akhirat. Udah azan nih kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Ibu-ibu silahkan sholat di sini yang mau sholat, atau nanti di rumahnya kita berangkat ke masjidnya. Alhamdulillah, nggak hujan kan? Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang mau makan silakan makan. Tapi jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, pakai tangan kanan. Selesai makan baca alhamdulillah. Ini pelajaran anak TK. Tapi orang tua banyak yang belum mengamalkan itu. Maka semoga Allah membantu kita. Tapi yang terakhir sebagai penutup tentang mungkinkah kita masuk surga. Yang jelas kalau bicara mungkin, kemungkinan itu ada. Tapi kemungkinan masuk neraka juga ada. Suatu hari Mu'ad bin Jabal itu bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Nabi, wahai Rasulullah alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Sekarang bicara amalan. Amalan menjadi penyebab masuk surga, tapi bukan ganti masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim. Mu'ad, engkau mempertanyakan perkara yang dahsyat sekali, yang besar sekali, yang berat. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah alaihi. Akan tetapi itu akan menjadi mudah buat orang yang Allah memudahkan untuk orang itu. Intinya berarti pertolongan Allah. Kenapa tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in,
Supaya kita tahu, kita ikrar, ya Allah, kami hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Artinya ibadah semua ini nggak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolonganmu. Salat, ketika dengar azan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan yang bisa mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan, dan tidak ada daya yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat kecuali Allah Jalla Jalla. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, nih yang kepingin masuk surga, ini loh jalannya. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah, merasa sudah beribadah, tapi dia melakukan kesyirikan. Sekarang ini muncul orang-orang yang terkadang sensitif dengan kalimat syirik. Padahal kalimat syirik ini kalimat yang paling menakutkan, jemaah. Nabi Ibrahim saja berdoa, bayangkan Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa bani an na'budul asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi. Coba tanyakan, antum pernah nggak doa seperti itu? Minta dijauhkan dari kesyirikan. Minta dijauhkan dari kesyirikan berangkat dari rasa takut yang ada dalam hati terjebak dalam kesyirikan. Rasa takut ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim berdoa. Siapa yang pernah berdoa minta tahir qalbi minan nifaq, sucikan hatiku dari kemunafikan ya Allah. Sebagian nggak pernah berdoa karena nggak pernah takut dengan kemunafikan. Yang ada takut stroke, takut kolesterol, ibu-ibu takut gemuk. Apa? Doa, ya Allah jangan sampai aku gemuk ya Allah, nanti kawin lagi suamiku. Artinya rasa takut itu yang menyebabkan mereka berdoa. Kita nggak pernah takut ya mah. Sehingga doa kita itu yang takutkan, takut sakit, takut anaknya nggak diterima di tempat kerja, takut nggak sukses pekerjaannya. Nabi Ibrahim berdoa wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Karena ini syarat pertama masuk surga. Yang lainnya mudah. La in asyrakta, Allah mengatakan kepada Nabi, la in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan. Artinya Nabi beribadah kepada Allah, tapi kalau kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, semua amalanmu gugur, nggak ada guna. Allah, jamaah kemarin di Jakarta ada seorang anak cerita lagi kajian. Anak tanya, siapa yang pernah menggandakan uang? Ada satu yang mengatakan, Ustaz, bukan anak Ustaz, tapi orang tua anak. Ketika anak SMA Ustaz, itu orang tua anak terjebak hutang, akhirnya datangkan orang pintar ke rumah. Dia akhirnya potong ayam. Ini ada ritual-ritual tertentu untuk mendatangkan uang. Padahal semua ritual itu minta kepada selain Allah Ustaz. Dan uang nggak datang jemaah juga. Dia melakukan kesyirikan, memotong ayam hitam. Dia cerita motong ayam hitam, ya sudah niatnya untuk jin-jin tersebut. Maka hati-hati, jangan meremehkan kesyirikan. Syirik itu artinya memberikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Alas Purwo, siapa yang pernah semedi di Alas Purwo? Tentara biasanya, tentara ya, nggak pernah nyampe. Itu anak punya misan cerita. Di situ ada memang tempat mencari pesugihan. Ada orang yang duduk bersemedi sampai banyak lumutnya apa. Ada aja. Muslim jemaah. Kalau kafir ya wajar, orang ini Muslim. Itu yang pertama. Ingat. Masuk surga, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Keluarkan zakat buat yang wajib zakat. Hati-hati nih orang-orang yang punya kewajiban zakat, kadang-kala merasa sudah cukup zakatnya.
Kita tuh kalau mau zakat, hitung semua harta kita. Harta kita yang wajib zakat. Namanya kita punya modal usaha yang sedang diputar, duitnya nggak ada, tapi ada modal usaha berputar, Ustaz, kira-kira ini 2M, ya keluarkan dari sana. Tapi nggak punya uang cash ya Ustaz, ya utang sama zakatnya, terhitung utang. Maka benar-benar orang yang punya kewajiban zakat, tolong dipelajarin mana yang ada zakatnya dan mana yang tidak ada zakatnya. Ibu-ibu punya emas banyak, emas itu ada yang dipakai, ada yang perhiasan. Yang perhiasan insya Allah nggak ada zakatnya. Tapi perhiasan Ustaz 3 kilo Ustaz. Itu simpanan namanya. Itu simpanan. Jadi kalau yang perhiasan dipakai nggak ada zakatnya. Tapi kalau simpanan, walaupun wujudnya perhiasan tapi memang disimpan, itu ada zakatnya. Tolong diperhatikan, bayar zakatnya. Ini kalau mau masuk surga. Dan zakat itu nggak banyaknya, cuma 2,5%. Antum masuk ke warung itu bayar pajak berapa persen? 10% antum bayar nggak? Antum mau afwan, anda nggak mau bayar pajaknya? Nggak bisa Pak. Seperti itu. Kenapa zakat yang 2,5% antum merasa berat? Memang jamaah, kalau uangnya cuma 100 juta zakatnya 2,5 juta. Kalau uangnya 2 miliar zakatnya itu 50 juta, dapat motor 2 jamaah. Orang kan mikir, ya Allah eman ini katanya. Kuota sumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hati-hati nih yang baru-baru hijrah, mungkin punya utang banyak, dia nggak puasa dulunya. Ibu-ibu yang punya utang, biasanya ibu-ibu ini nggak ada yang sempurna puasa Ramadannya karena dia datang bulan. Dia mesti punya utang, nggak semuanya tapi rata-rata lah. Hati-hati, mungkin suaminya tidak tanya, istriku kamu utangnya udah dibayar belum? Ada ibu-ibu yang suaminya tanya itu? Ada nggak? Nggak ada. Yang ditanya kamu punya utang udah bayar belum sama toko sebelah? Itu ditanyakan, tapi utang sama Allah suami nggak pernah tanya. Hati-hati para suami juga. Komandan tuh di rumah suami tuh harus tanya, istriku engkau utang puasanya udah belum? Belum bayar, ya sudah. Besok hari Kamis aku puasa sunnah, kamu bayar utang. Gimana? Cocok ibu-ibu? Soalnya ibu-ibu ini anak puasa Ustaz, masakin suami, masakin anak, akhirnya nggak puasa lagi Ustaz. Berat memang, ujiannya berat, tapi ini syarat masuk surga. Tasumu Ramadan harus dibayar. Jadi yang pernah dulu nggak puasa, apakah bisa diganti puasanya? Kalau meninggalkan puasa karena uzur, diganti. Tapi kalau karena memang malas puasa, ada 2 pendapat ulama, diganti atau bertobat kepada Allah SWT. Baik, yang kelima, wa tahujjul bait, berangkat haji, rukun Islam. Berangkat haji. Berangkat haji jamaah. Berangkat haji ini bukan untuk orang tua, tapi untuk yang mampu. Anak baru 20 tahun Ustaz, tapi sudah mampu Ustaz. Berangkat haji. Umur 30 tahun mampu, wajib haji ketika. Jangan nunggu tua. Ingat, punya rumah itu tidak wajib. Punya mobil nggak wajib. Punya tanah nggak wajib. Haji itu wajib. Artinya sekarang haji berapa? 30, 40 juta? Berapa? 30? 36? 60? Kok tambah larang? Betul 60? Enggak, sekarang yang reguler berapa? 35 jamaah. 35. Artinya antum punya uang 35 juta, wajib nggak daftar? Wajib daftar. Ustaz, tapi mau beli motor Ustaz. Ya sudah, beli motor 6 juta. Dapat nggak motor 6 juta? Dapat insya Allah.
30 buat daftar. Bismillah. Itu menunjukkan antum ingin melaksanakan haji. Baik, yang punya uang banyak wajib haji reguler apa plus? Plus dia. Dia punya uang banyak, cukup haji plus ini kan sampai berapa? 10.000. 10.000 ya. US dollar. 150 juta. Punya antum, ana punya duit 300 juta Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Daftar sama istrinya. Tapi ini kalau diputer Ustaz, insya Allah bisa lebih banyak lagi Ustaz. Subhanallah jamaah. Jangan takut duitnya berkurang ketika berangkat haji. Jangan takut. Banyak yang menghalangi orang berangkat haji itu anak. Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Ya sudah, nanti anaknya besar dikit berangkat haji. Anaknya 3 tahun hamil lagi. Nanti ya gimana Ustaz, hamil berangkat haji kan nggak boleh. Ya sudah, tunggu. Anak 2 tahun hamil lagi. Ya kita harus punya inisiatif sudah. Hamilnya ditunda, kita berangkat haji tahun depan. Anak-anak sudah titipin. Nggak lama jamaah haji itu, 30 hari, 40 hari. Dan antum lihat sebagaimana kita meninggalkan keluarga ketika berangkat haji, sejatinya kita akan mati meninggalkan semuanya. Itu pelajaran besar orang berangkat haji. Antum tinggalkan pekerjaan antum. Bisa jadi ada yang berkhianat di kantor antum, antum tinggalkan sudah. Anak-anak gimana? Anak tinggalkan untuk Allah SWT. Karena sejatinya nanti kalau anak mati, siapa yang jagain itu semua? Ya sudah, titipin sama Allah Jalla Jalaluh. Maka ingat berangkat haji. Thumma qal, selesai nih 5 hal. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, kamu mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah. Nih sekarang puasa sunnah. Puasa itu tameng yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Puasa itu perisai yang menyelamatkan kalian dari berzina. Coba bayangkan bagaimana Allah mewajibkan puasa, kemudian mensunahkan puasa agar kita terhindar dari zina, jamaah, dari yang haram. Seorang ketika puasa, istrinya di sampingnya, dia mungkin malah nundukkan pandangan. Astagfirullah. Kenapa aku istrimu? Iya, ini lagi puasa, haram sekarang. Sana, duduk sebelah sana. Kenapa? Dia itu belajar meninggalkan zina. Kalau istrinya aja nggak dia sentuh, mungkinkah dia nyentuh wanita yang haram? Istrinya nggak dia sentuh, jemaah. Ini benar-benar pembelajaran jemaah puasa. Maka Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Maka usahakan kita punya puasa sunnah lah. Orang yang puasa sunnah, insya Allah utang Ramadan bayar. Tapi ibu-ibu yang nggak punya puasa sunnah, kira-kira bayar utang Ramadan, susah dia mau bayar. Karena tentunya bayar itu lebih wajib daripada puasa sunnah. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mematikan dosa sebagaimana air mematikan api. Kalau tadi zakat wajib, sekarang sedekah. Ini pintu kebaikan. Jadi jangan nunggu haul. Mau sedekah, oh afwan, nunggu setahun nanti. Itu zakat yang nunggu setahun. Sedekah bismillah. Tiap pagi itu ada malaikat yang senantiasa berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah jemaah. Tiap hari jemaah. Ya Allah, berikan kepada yang berinfak ganti, wa'ati mumsikan talafan. Yang enggak mau sedekah, yang pelit, kasih kehancuran di hartanya. Doanya malaikat dikabulkan enggak kira-kira? Dikabulkan sama Allah. Maka usahakan antum, subhanallah. Di Bogor itu, anak pernah ngisi di satu masjid, mereka punya gerakan sedekah 2000 sehari. Apa singkatannya? Lupa anak. Jadi tiap hari itu di masjid, orang itu pokoknya udah siap. Artinya jamaah tolonglah tiap hari antum bawa sedekah 2000 paling enggak. Subhanallah, setiap hari itu Zat kita kumpulin 1 juta lebih Zat. Artinya jamaah yang 2000 itu sedikit.
Lebih banyak yang ya 10.000, 100.000 malas. Usahakan tiap hari kita sedekah. Kemudian wassalatul rajul fi jawfil lail. Kalau tadi salat yang menjadi rukun Islam, Nabi mengatakan pintu-pintu kebaikan alaihi salatu wassalam salat di tengah malam. Lalu membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji. Di malam hari badannya ini menjauh dari ranjang. Jadi usahakan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu malam hari itu punya waktu khusus untuk Allah. Paling enggak setengah jam lah sebelum subuh udah bangun. Jangan sampai ibu-ibu yang bangunin suaminya. Bapak-bapak ini yang bangunin istri apa ibu-ibu yang bangunin bapak-bapak? Gimana? Alarm yang bangun. Jadi istri gak bangunin, bapak gak bangun. Usahakan bangun. Nabi SAW itu sholat malam. Sebelum subuh beliau bangunkan Aisyah. Aisyah, ayo sholat witir dulu. Bangun Aisyah sholat witir. Mungkin wanita capek, gak bisa sholatnya panjang. Ya sudah, paling tiga rakaat witir. Gak bisa 3 rakaat Ustaz, ya 1 lah. Aduh 1 juga capek Ustaz. Ya udah mau gimana lagi jamaah. Taib. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati samamihi. Mau enggak engkau aku kasih tahu tentang kepalanya urusan ini. Kemudian tulang punggungnya. Kemudian yang puncaknya, punuknya yang paling tinggi. Digambarkan seperti seekor onta jemaah. Ada kepala, ada tulang punggungnya dan ada punuknya. Qultu bala ya Rasulullah, ya aku kepingin. Dia Rasul amril Islam. Kepalanya itu Islam. Jadi orang nggak akan bisa masuk surga kecuali Islam dulu. Ini kepalanya. Wa amuduhu sholat. Tulang punggungnya itu adalah sholat. Kalau Islam nggak punya tulang punggung, nggak bisa berdiri tuh onta jemaah. Lumpuh. Jadi kalau ada Muslim nggak sholat, lumpuh dia. Sholat ini tiang agama, sebagaimana tulang punggung itu dan tiang agama. Adapun puncaknya adalah al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Allah, kita akan meninggalkan semuanya jemaah. Maka paling tidak kita memerangi jiwa kita yang senantiasa menyuruh kepada kemungkaran. Kita berjihad dengan harta kita, kemudian berjihad dengan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, yang terakhir nih, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Aku mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang bisa menghimpun semua yang tadi aku kasih tahu. Bala ya Rasulullah, udah dikasih tahu yang banyak, kemudian dikasih satu amalan. Lalu Nabi SAW pegang lisannya, dipegang lisannya. Beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga ini, jaga lisanmu. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman karena omongan kita? Nabi SAW mengatakan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Mu'ad, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Engkau tahu orang-orang tersungkur di neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Kenapa mereka tersungkur di neraka? Gara-gara omongan mereka. Maka hati-hati. Tadi perempuan yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang bersedekah, gara-gara gak jaga lisannya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Hadza wallahu a'lam.